menolong, melayani sebisa mungkin, semampu mungkin, sekuat mungkin. Semua bisa berhasil dan berjalan dengan baik sehingga produksi lancar, bisa terkirim, terdeliver. Satu ketaatan. Oke, ketaatan. Kita harus taat. Takut akan Tuhan harus dipahami sebagai kekaguman yang penuh dan hormat. Itu namanya takut akan Tuhan. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Bersama dengan saya, Jose Claudio. Kita akan ngobrol-ngobrol seru hari ini. Dan di studio sudah ada narasumber kita yang tentunya pasti akan sangat memberkati podcast kita pada episode kali ini. Langsung aja kita sambut Pastor Royanto Jonathan. Halo Pastor. Halo. Shalom. Gimana Pastor kabarnya? Baik. Puji Tuhan ya. Kelihatan pastor berseri-seri gitu. Ya, jadi pastor ini juga adalah salah satu pastor dari Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Nah, pastor hari ini kita mau ngobrol tentang orang Kristen dan dunia kerja nih. Yeah. Jadi kenapa podcast kali ini mengundang pastor? Karena pastor juga seorang pendeta, hamba Tuhan, dan juga yang pernah berkecimpung cukup lama dalam dunia kerja. Kalau nggak salah dulu Pastor sempat menjadi seorang direktur, benar ya Pastor ya? Iya. Bagaimana tuh Pastor sampai jadi seorang direktur dan ceritanya sedikit aja gitu ya selama Pastor bekerja dan juga melayani Tuhan juga gitu kan ya? Gimana Pastor? Ya kalau cerita dari awal bisa panjang. Iya. Ya saya lulus sekolah. Waktu itu saya lulus sekolah teknik mesin. STM ya Pastor? STM ya. Tidak terpikir buat saya itu atau tidak punya cita-cita bahwa suatu saat saya menjadi seorang direktur. Tetapi saya hanya bekerja ya, untuk kehidupan. Waktu itu punya prinsipnya ya sederhana. Kalau kita kerja baik, masa kita diberhentiin, begitu ya. Yang penting kita bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, begitu. Waktu itu masih baru lulus STM. Nah, tapi saya dari satu perusahaan pindah ke satu perusahaan lain, sampai di akhirnya di satu perusahaan yang terlama ini, satu grup perusahaan di bidang otomotif parts component manufacture, cukup sampai 30 tahun lebih saya bekerja. Bahkan 30 tahun ya Pastor. Bahkan sempat ditugaskan ke luar negeri, ya. Bukan dalam hal tugas hanya untuk kunjungan, tapi benar-benar bekerja di luar negeri. Wow. Nah, itu selama Pastor bekerja di grup ini 30 tahun lebih gitu ya. Bagaimana sih Pastor melihat khususnya karena kan kita topiknya orang Kristen dan dunia kerja nih Pastor ya. Pasti kan juga Pastor punya staff-staff karyawan yang juga mereka tentunya ada yang orang Kristen ya kan Pastor ya. Ya, saya tanpa mau menjudge siapapun yang ada di dalam yang Pastor pernah pimpin, tapi saya mau hanya melihat pandangan atau sudut pandang Pastor gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih gitu? Ya, apakah memang sudah baik semua atau apa yang sebenarnya perlu di-upgrade nih khususnya bagi orang-orang yang merasa diri mereka adalah anak Tuhan gitu dalam dunia kerja. Iya. Menurut pandangan saya, mereka itu kerja dengan baik. Kerja baik ya. Kerja dengan baik dan juga saya juga menerapkan kerja saya di dalam perusahaan itu bukan sebagai seorang bos. Walaupun direktur ya. Saya lebih memakai pada firman Tuhan. Jadi saya bekerja itu tidak memerintah tapi melayani. Gimana tuh Pastor? Ya karena Markus 10 ayat 35-45 mengatakan kan Yakobus dan Yohanes waktu itu minta posisi. Ya gitu kan. Kalau saya kerja nggak cari posisi, tapi bekerja gitu kan. Jadi waktu saya jadi direktur pun juga saya tidak melakukan sebagai seorang bos, tapi saya sebagai leader. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus juga bilang kepada murid-muridnya, ya kan 10 muridnya marah, ini 2 mau minta
posisi. Jabatan, posisi, mau duduk di kiri dan di kanan. Iya, iya. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, ya, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, gitu kan? Itu secara duniawi ya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Oke. Jadi kita melayani. Wow. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Tuhan sendiri datang bukan untuk dilayani, dia Tuhan. Yeah. Di atas segala-galanya ya. Yeah. Melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saya belajar melayani dan staf-staf saya ini juga mereka mau melayani. Dalam hal apa? Dalam hal kesulitan ada terjadi timbul di dalam entah di line produksi atau di dalam hal-hal yang tertentu. Ya, kalau kita minta pertolongan itu mereka nggak bikin masalah. Langsung dari mereka menolong. Jadi siapapun yang ada masalah, mereka menolong, melayani sebisa mungkin, semampu mungkin, sekuat mungkin, semua bisa berhasil dan berjalan dengan baik sehingga produksi lancar, bisa terkirim, terdelivery kepada customer tepat pada waktunya. Oke. Dan ternyata anak buah saya ya walaupun dari beberapa agama yang mereka melihat bahwa kita bekerja sama, saling melayani, saling membantu. Jadi nggak pernah ada misalnya ada masalah malah dibikin pesulit. Misalnya dari proses satu proses yang lain, saya nggak mau terima proses kamu ini salah, harus kembali lagi produksi baru lagi, gitu kan. Nah ini saling membantu, saling menyelesaikan masalah, ya saling membantu. Nah mereka yang orang Kristen terutama itu kerjanya baik-baik ya Pastor. Wow. Mereka mungkin mereka nggak menyadari bahwa mereka bekerja itu ada hubungan dengan iman mereka. Tapi dari hal seperti inilah yang memang Tuhan kehendaki. Supaya karakter Kristus nyata di dalam pekerjaan kita. Iya, benar. Iya, jadi yang agamanya pun bukan Kristen, mereka terbawa pada karakter kita. Wow. Saling membantu. Jadi saya kerja pun juga enak. Kita kerja suasananya kerja bersama-sama dengan baik gitu, dengan sukacita, dengan damai sejahtera gitu. Oke. Nah, berarti ini Pastor tadi kan Pastor bilang ya bahwa Pastor berusaha untuk mencoba melayani mereka sehingga akibatnya mereka pun sepertinya saya bilang tertular gitu ya. Apa yang mereka lihat dari pemimpin mereka, akhirnya mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi memang artinya seringkali kan para pemimpin ingin supaya anak buahnya melayani pemimpinnya, gitu ya. Maksudnya bantuin saya dong, ini saya dong, gitu ya. Tapi kalau di sini malah Pastor justru melayani mereka dulu dan akhirnya mereka akhirnya tertular gitu ya, mengikuti jejaknya Pastor, pemimpin mereka yang ternyata pemimpin gue aja melayani gue gitu, dan mereka juga akhirnya mau ikut melayani. Seperti itu ya Pastor. Kalau begitu Pastor, sebenarnya apa aja sih etika Kristen nih ya? Karena kan juga Pastor di sekolah teologi pernah ngajar juga tentang etika ataupun di dalam tesisnya Pastor ya kalau nggak salah ya. Nah kalau menurut Pastor tuh seperti apa sih sebenarnya kita nih sebagai orang Kristen di dalam dunia kerja? Boleh dieksplor Pastor? Ya, kalau saya ambil dari firman Tuhan, waktu itu juga saya bikin tesisnya dari Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya. Jadi kalau ditanya karakter apa atau etika Kristen apa yang harus dimiliki setiap orang Kristen dalam dunia kerja? Ya, firman Tuhan itu adalah SOP kehidupan. Iya, betul. Kehidupan kita itu diciptakan Tuhan seperti Tuhan juga yang bekerja.
Ya, Bapakku bekerja, kata Tuhan Yesus sampai sekarang. Aku pun bekerja. Ya, di Yohanes ya. Jadi kehidupan kita adalah bekerja. Iya. Jadi kalau karakter kita apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan untuk kehidupan kita, berarti juga untuk pekerjaan kita. Ya. Wow. Jadi kalau mau bilang karakter apa? Ya enggak kalau enggak disebutin satu persatu satu Alkitab ya. Tapi yang saya ambil dari Kolose ini cuma 3. Oke, apa tuh Pastor? 1, ketaatan. Oke, ketaatan. Ya, kita harus taat. Ya, tetapi juga Kisah Rasul 5 ayat 29 katakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Oke. Ya. Kita harus taat pada Tuhan kita. Gimana kalau Tuhan kita yang curang misalnya? Atau Tuhan kita yang seperti dulu jadi hamba, Tuhannya itu kan semau-maunya gitu ya. Terus dengan segenap hati. Ya. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Oke. Iya. Dalam kata takut kadang-kadang saya bingung dulu saya belajarnya taat bukannya takut gitu ya. Jangan kalau ada bos kita baru takut kita kerja. Nah, tapi kalau taat kan kita nggak ada bos juga kita tetap kerja. Tapi dikatakan takut akan Tuhan itu, takut akan Tuhan harus dipahami sebagai kekaguman yang penuh dan hormat. Wow. Itu namanya takut akan Tuhan. Oke, nah Pastor, tadi saya mau sedikit explore dari apa yang Pastor bilang, taat. Tapi kita harus juga lebih taat sama Tuhan dibandingkan sama manusia, kan? Kita Kisah Rasul tadi bilang begitu. Nah, bagaimana nih Pastor dalam dunia kerja? Kalau misalnya ada bos yang tadi juga sempat di-mention curang gitu ya, atau mungkin dalam hal perpajakan dan sebagainya kan, Pastor mungkin dalam dunia kerja direktur pasti pernah juga tahu gitu ya. Nah, gimana tuh kita sebagai anak buah orang Kristen nih, tapi kita diminta untuk oleh pimpinan kita, mungkin bukan langsung bos yang atas tapi bos di atas kita gitu ya, manajer atau apa, yang menyuruh kita membuat sesuatu yang kita tahu tidak sesuai dengan prinsip kebenaran atau hati nurani kita. Tapi kita kan kita kan bawahan nih, tetap harus taat juga. Nah, seperti apa nih Pastor teknisnya yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita tahu itu satu yang curang, jangan turut serta dalam kecurangan mereka, ya, atau membantu kecurangannya. Bagaimana caranya? Ya kita bikin sistem kerja yang tertata rapi, dan bikin sistem pekerjaan yang transparan serta terdokumentasi, ya, sehingga mudah untuk di trace back. Nah, kalau semua sistem kita, file kita terbuka, transparan dan mudah di trace back, kalau dia mau bikin curang itu gampang dilihat kan? Benar, kelihatan ya. Iya, jadi misalnya kita sistem komputerisasi. Bikin standard operation prosedur SOP, ikut dalam ISO gitu kan, standard organization system gitu kan. Itu kan yang membuka, yang bisa men-trace back apa sebabnya kegagalan, apa sebabnya ada kecurangan. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dalam perusahaan, misalnya kita anak baru gitu lah, kayak yang kita belum tahu juga masuk ke dalam sistem gitu. Apakah pertanyaan saya, apakah sebaiknya ya udah kalau gitu, kalau emang kita tahu perusahaan itu atau bosnya nggak bener, apa sebaiknya kita keluar aja Pastor, daripada kita terguncang hati nurani kita Pastor? Bagaimana Pastor? Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu ya Pastor ya. Sebaiknya begitu. Supaya kita tidak turut serta membantu mereka masuk dalam kecurangan-kecurangan. Iya gitu. Benar. Iya. Karena tadi kan sesuai dengan Pastor bilang, taat pada pemimpin, tapi juga harus lebih taat sama Tuhan ya. Iya, seperti firman Tuhan kan, bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang mengatakan. Benar. Dan juga takut akan Tuhan kan ya. Iya. Jadi kalau kita punya pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, nah itu dia. Masa sekarang pemimpinnya narkoba kita ikut? Iya kan? Jadi ya kita nggak ikut dong mereka. Iya. Tapi kalau kita bisa mempertobatkan mereka, ya puji Tuhan. Iya, benar. Nah, Pastor, sekarang nih dalam dunia kerja kan juga saya yakin ya, Pastor sebagai seorang pemimpin pekerjaan pengen supaya anak buah kita kerja keras gitu. Iya dong, Pastor. Kalau enggak kan bisa nggak nyampe target dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Pastor kerja keras tuh alkitabiah nggak sih Pastor? Ada yang suka bilang kan, ya udahlah tenang aja, Tuhan berkati nih gitu. Iya, kerja itu adalah alkitabiah. Alkitabiah ya Pastor ya. Oke. Tuhan memberkati kita
bukan kerja keras kita. Betul. Betul. Ya, tapi kalau nggak kerja keras bagaimana? Hosea berdoa terus tiap hari, tapi nggak berlangkah untuk bekerja. Jadi anak istri mau apa ya? Kan nggak langit. Satu balok limpah kepala, enggak ya? Jadi bekerja itu adalah alkitabiah. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang bekerja. Oke. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Kebanyakan orang berpikir bahwa Tuhan hanya melakukan pekerjaan yang ajaib dan spektakuler, ya. Tetapi ternyata Tuhan juga melakukan pekerjaan yang biasa. Ya, dalam kitab Kejadian Tuhan dengan firman-Nya menciptakan terang, terjadilah terang dengan firman kan? Iya benar. Iya, gelap memisah. Iya. Jadilah daratan pisah dari air. Iya. Ya, menciptakan makhluk hidup. Ya, itu kan pekerjaan yang spektakuler dan luar biasa dong. Betul. Dengan berfirman jadi ya. Nah, setelah itu Tuhan ciptakan apa? Bikin kebun. Betul. Ya. Tuhan tukang kebun yang pertama. Betul ya. Dan kemudian dia delegasikan kepada siapa? Manusia. Manusia yang diciptakan ya kan. Ya. Untuk Taman Eden itu ya, Pastor. Iya, untuk mengusahakan dan memelihara ya. Jadi pekerjaan manusia pada mulanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Oke, benar-benar setuju. Ya, ya. Iya, bukan manusia itu yang bekerja, tapi Tuhan yang sudah mengerjakan. Nah, diberikan, didelegasikan kepada manusia. Jadi pada mulanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi manusia tinggal meneruskan apa yang Tuhan sudah mulai ya. Apa yang didelegasikan iya, ya. Iya, iya. Pekerjaan itu menjadi pekerjaan manusia setelah Allah memberikan kepada manusia kan ya. Jadi pekerjaan bukan karena dosa atau hukuman salah. Yang kita bilang karena saya berdosa nih kerja saya harus keras, kerja gitu ya. Jadi supir truk, saya jadi panggul pasir gitu kan, atau panggul beras misalnya itu. Enggak, Tuhan memberikan pekerjaan itu bukan karena hukuman dan karena kesalahan, ya. Tapi pekerjaan adalah kelanjutan dari kegiatan Tuhan yang bekerja, ya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Tadi kan juga dibilang Yohanes 5 ya, katakan Tuhan Yesus berkata, bagi Bapakku, maaf, Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Dan Titus juga dibilang, Paulus menginstruksi pada Titus, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Tesalonika juga berkata, ya, berdoa dan bekerja. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Iya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan pekerja, dan Tuhan menciptakan juga pekerja, yaitu manusia yang serupa dan segambar Dia, betul. Yang mau bekerja. Betul. Jadi kerja keras, ya alkitabiah. Karena kerja adalah bagian kehidupan kita. Karena Tuhan mendelegasikan pekerjaannya kepada kita. Iya. Ya. Oke. Berarti ini adalah standar juga yang pastor bangun dalam dunia waktu pastor bekerja di sekuler juga ya. Maksudnya benar-benar membuat dalam hal bekerja keras gitu dan mengerjakan. Saya yakin lah pastor juga ceritakan dari STM nggak pernah kepikiran jadi direktur gitu kan. Kan banyak orang yang sikut-sikutan tuh ya pastor ya, mau jadi direktur ya buat naik. Ini pastor malah nggak kepikiran, malah jadi senaik gitu. Ya, itulah yang saya bilang berkat Tuhan. Memang peninggi datangnya bukan dari barat, dari timur, atau dari padang pasir atau padang gurun ya. Ya, seorang STM bisa menjadi satu direktur di perusahaan public company yang besar, yang sarjananya begitu banyak gitu kan. Malah anak buah pastor sarjana ya gitu. Gitu. Kalau bukan berkat Tuhan ya nggak bisa. Tadi saya lihat berarti selain berkat Tuhan tapi juga karena pastor punya prinsip dalam bekerja dong ya, karena kan ya tadi saya bilang nih, kalau enggak kan orang cuma mikir ya udah nggak usah kerja keras, yang penting ada duit turun gitu ya. Tapi kan nggak seperti itu gitu ya. Oke. Nah, Pastor nih sekarang saya mau tanya gini, kalau misalnya kita nih sebagai anak-anak Tuhan
atau orang Kristen kan yang di dunia kerja juga beberapa ikut terlibat pelayanan di gereja gitu ya, misalnya Pastor. Nah di gereja kan juga kita suka ada kegiatan ya, mungkin doa atau komsel atau hal-hal lainnya. Dan juga yang melayani ini bisa jadi mereka yang ada di dalam dunia kerja nih, gitu. Pulang kantor harus ke gereja dan sebagainya. Nah kalau menurut Pastor sendiri gimana sih kita sebenarnya harus bisa mengatur prioritas ya gitu dalam, kan banyak saya pernah dengar ada bos-bos yang bilang gini, gue kadang males sama orang Kristen kalau yang kerja suka minta izin mulu katanya gitu kan. Saya pernah dengar nih, ini saya sendiri yang dengar gitu kan. Oke. Saya nggak komen lagi tapi saya cuma dengar aja gitu. Nah jadi dari situ saya punya satu pemikiran gitu, ternyata ada beberapa pemimpin perusahaan bisa ngeluh nih gara-gara ini. Tapi kan kita mau melayani Tuhan juga. Nah, Pastor kan juga seorang pendeta dan juga pernah di dalam dunia kerja. Nah, seperti apa ya Pastor? Kita seharusnya justru sebagai anak Tuhan kita bisa melayani Tuhan juga, tapi juga nggak jadi butuh sandungan gitu dalam dunia pekerjaan gitu. Ya, ada yang menulis buku, saya baca bukunya dari yang penulisnya itu Larry Peabody ya. Pekerjaan sekuler adalah pelayanan sepenuh waktu. Wow. Karena itu kan memang Tuhan adalah Tuhan yang bekerja. Jadi kalau dia bekerja kita kerja sekuler itu pelayanan sepenuh waktu. Jadi bukan hanya sebagai pendeta atau penginjil itulah baru kerja buat Tuhan. Tetapi bekerja sekuler itu adalah pekerjaan sepenuh waktu. Oke. Jadi bisa jelas dari tadi yang pemaparan yang awal kan ya. Jadi kalau belum kita lihat pekerjaan sekuler pekerjaan yang penuh waktu begitu ya. Kita tahu full time kan nggak bekerja di sekuler gitu. Nah, waktu saya bekerja juga begitu. Apalagi sebagai direktur. Tengah-tengah kita hari Rebo misalnya ada ibadah tengah minggu misalnya. Ada encounter night gitu ya, atau ada home misalnya. Saat kita mau pulang bos datang. Panggil meeting. Nah sekarang manajer kita dipanggil meeting, kepala bagian kita dipanggil meeting. Kita masa direkturnya pulang. Iya. Ya, mau minta izin susah, nggak minta izin kita susah gitu, ada pelayanan gitu kan. Iya. Jadi tengah-tengah minggu dia datang. Tapi kan berjalan waktu. Ya berjalan waktu dalam pelayanan ya kita, maksudnya saya mulai berani berbicara, minta izin. Sudah waktunya saya mesti ada ibadah, Pak, saya minta izin, diizin. Diizinkan, ya. Jadi kalau kita mau ngatur waktu kita bisa aja. Kalau setiap hari Rebo ibadah encounter night misalnya atau ibadah kita ada home tiap Rabu ya, tiap hari Rabu tidak hadir kan itu lucu. Kalau misalnya sekali bos datang nggak hadir boleh ya. Gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengatur? Dan saya rasa walaupun bos saya juga termasuk yang agak strength ya. Tapi pada saat saya berbicara dengan baik-baik dia kasih dia kan pulang dulu gitu. Nah itu juga bisa pengaruh dari ini nggak sih Pastor, dari kinerja kita gitu ya? Maksudnya bisa jadi nih, ini sih cuma analisa saya aja gitu ya. Pemimpin perusahaan tadi saya bilang kayak, aduh kadang saya malas orang Kristen nih gini gitu, nggak izin mulu gitu. Jangan-jangan bisa jadi mungkin kinerja mereka nggak bagus juga kali ya Pastor ya. Maksudnya waktu lagi kerja juga misalnya nggak maksimal gitu, tapi udah belum kelar kerjaannya harus sudah minta izin gitu. Bisa jadi kali gitu kali ya Pastor. Menjadi alasan acara gereja, menjadi alasan untuk mereka melarikan diri gitu dari pekerjaannya. Padahal mereka mesti bertanggung jawab kalau mengerti bahwa pekerjaan mereka di sekuler itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Itu suatu bagian dari pekerjaan Tuhan gitu kan. Pengabdian dan ibadah dikatakan begitu kan untuk Tuhan ya. Wow, jadi sedikit saya menarik kesimpulan dari apa yang Pastor ngomong bahwa kalau 1:3, 2:3 tadi ya, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan di Taman Eden itu Tuhan yang memulai semuanya sehingga Tuhan memberikan delegasi pekerjaan ya, memberi nama, terus mengelola apa yang Tuhan sudah siapkan di situ gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan kita itu bagian dari apa yang sudah Tuhan mulai. Wow.
Oke, Pastor, sebagai bagian yang terakhir nih, Pastor. Boleh nggak kasih pesan nih dari Pastor sendiri sebagai seorang hamba Tuhan dan juga yang pernah bekerja di dunia sekuler nih. Kira-kira apa sih yang kita perlu bangun? Mungkin itu kebiasaan atau mungkin culture gitu ya dalam dunia kerja untuk kita bisa menjadi berkat dengan keunggulan kita dalam dunia pekerjaan. Silakan, Pastor. Ya, kembali lagi pada Kolose 3 tadi ya. Yang diperlukan buat kita adalah ketaatan. Ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya, nah disebut taat ada indikatornya. Nah, apa tuh, Pastor? Dimensi ketaatan itu sampai apa? Betul. Mesti ada ukurannya kan? Iya. Nah ukurannya adalah dalam segala hal. Wow. Oh, kalau dalam segala hal itu repot ya. Iya. Hari Minggu juga. Kalau dia bilang dia mau datang ke pabrik, ya saya mesti datang ke pabrik gitu kan. Iya. Ya, tapi bukan untuk hal-hal yang melanggar kepada firman Tuhan dalam segala halnya itu. Iya. Ya, firman Tuhan dan kebenarannya ataupun pemerintah dan hukum di dunia di mana kita tinggal, kita nggak boleh melanggar kepada firman Tuhan. Iya. Ya. Kedua, dimensi yang ukuran yang kedua adalah patuh kepada otoritas. Seperti Daniel dan kawan-kawannya, Hanania, Misael dan Asaria ya, SMA ya. Itu disingkatnya SMA. Sebagai orang buangan dari Yehuda, mereka penuh dengan otoritas dan mulai dengan pekerjaan yang biasa. Tapi kehidupannya banyak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, walaupun hidup di dalam lingkungan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi bangsa yang kafir bisa menyatakan bahwa Daniel adalah seorang yang penuh dengan roh para dewa kudus. Wow. Padahal orang kafir semua ya. Iya. Nah, terus ukuran yang ketiga adalah ketulusan. Ketulusan, kita harus tulus hati karena kita takut akan Tuhan. Kita taat karena kita takut akan Tuhan. Iya, setuju. Bukan kita taat karena dia ada duitnya. Jadi kalau kita suruh sana cepet pergi karena kita bos nih kan, takut nggak dikasih uang gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah segenap hati. Oke. Nah, segenap hati ada ukurannya nggak? Ada. Segenap hati seperti apa ya? Indikatornya sejujurnya. Sejujurnya itu artinya menganggap pelayanan mereka sebagai pelayanan bagi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi sejujurnya dong, kalau kita buat Tuhan, kita melayani seperti untuk Tuhan Yesus, berarti kita sejujurnya. Kedua, tidak berbagi. Indikatornya tidak berbagi. Apa tuh, Pastor, maksudnya? Seorang hamba seperti tangan yang terbuka. Ada ayatnya ya. Yang siap menerima perintah untuk mengerjakan apapun yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Walaupun perintah itu nggak enak, tidak suka, tapi mereka harus lakukan. Jadi nggak bisa berbagi lagi, nggak memilih, bisa memilih berarti kan ya. Yang ketiga, tanpa maksud tersembunyi. Ya, sikap tanpa pamrih ini berhubungan dengan sikap rela berkorban, yaitu ikhlas, tulus hati dalam mengerjakan segala sesuatu. Itu yang tidak tersembunyi, nggak ada udang di balik bakwan lagi. Udangnya ada di balik apa, Pastor? Oke, silakan lanjut. Oke, yang ketiga takut akan Tuhan nih, akan Tuhan ya, taat. Terus tadi segenap hati, dan yang ketiga terakhir adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah suatu karakter ilahi. Itu satu karakter ilahi ya. Ya, betul. Ya. Karakter itu kualitas dan nilai sesungguhnya dari sifat, budi pekerti, tabiat atau watak seseorang yang merupakan suatu hasil proses pembentukan manusia. Karakter itu bisa terjadi ya melalui perjuangan, pergumulan, pengorbanan ya di dalam kedisiplinan. Nah, indikatornya menghormati. Untuk bilang takut akan Tuhan itu indikatornya apa? Menghormati, yaitu tunduk pada otoritas di atasnya, tunduk kepada Allah, tunduk kepada pasangan hidup. Suami atau istri ya. Iya, betul. Tunduk kepada prinsip-prinsip hidup yang bijaksana dan tunduk pada kewajiban. Ya. Terus mendengarkan, ya. Mendengarkan kondisi seorang Kristen yang dapat mempengaruhi ketepatan dan kemurnian dalam mendengarkan atau menafsirkan suara dan rencana Tuhan. Contohnya Ananias. Di Kisah Rasul yang Tuhan suruh dia
ketemu dengan Saulus. Padahal dia bilang, Tuhan kan itu, saya datang menyerahkan diri, masuk ke dalam jebakan Batman sebetulnya gitu kan. Nah, tapi dia harus pergi gitu. Iya, doakan, dia doakan. Karena Tuhan bilang, aku ada sesuatu yang besar untuk Paulus ini, untuk Saulus. Ya, dia dengar suara Tuhan, dia pergi, dia doakan. Walaupun dia menjadi pahlawan yang terlupakan, nggak dicatat, cuma begitu aja ya. Tapi karena ada dia, Paulus jadi ada ya. Jadi hamba Tuhan yang luar biasa ya. Jadi arti sebuah pekerjaan tidak terletak pada pekerjaan itu, ya, tetapi pada Tuhan yang memberi kita pekerjaan tersebut. Jadi nggak ada pekerjaan yang kecil, betul. Nggak ada pekerjaan yang besar ya. Orang yang mendengar dan percaya pada perkataan Tuhan tentang mengapa ia harus bekerja tidak akan meremehkan pekerjaannya, betul, ya, dan hidup di dalam berkat Tuhan. Yes. Ya. Wow. Nah, 1 Korintus 16 ayat 14 katakan, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Iya. Wow. Jadi taat, takut akan Tuhan, tulus ya. Tadi saya juga cukup tertarik tulus, karena banyak orang yang kalau disuruh bos sesuatu nunggu ada bonusnya apa enggak gitu ya. Tapi justru karakter ilahi yang Tuhan ajarkan, kita harus tulus ya, nggak ada mikirin mau ada apa enggak tuh urusan belakangan, tapi yang penting kita kerjakan dengan tulus hati ya, Pastor ya, nggak ada udang di balik bakwan tadi ya. Wow, dan juga kita harus juga belajar untuk bisa dengar Tuhan bicara ya, karena justru di situ ada tugas-tugas Tuhan yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Wow, thank you banget ya Pastor Roy buat sharingnya, dan saya percaya bisa menjadi berkat buat teman-teman yang menyaksikan program ini. Jadi jangan banyak alasan ya kalau lagi kerja ya. Kita harus kerja dengan sepenuh hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Dan siapa tahu yang dengerin podcast ini, kalau Anda lakukan apa yang sudah diajarkan ini, nanti bisa jadi direktur gitu ya. Itu berkat Tuhan. Iya, itu berkat Tuhan. Yang penting kita bukan kejar posisinya ya, tapi kita lakukan semuanya dengan baik, kita melayani, dan nanti Tuhan yang promosikan kita. Benar. Thank you Pastor Roy buat sharingnya. So jangan lupa untuk bisa klik tombol lonceng dan subscribe channel YouTube Today's Message, karena akan banyak episode-episode menarik dalam setiap podcast yang disediakan oleh Today's Message. Sampai jumpa minggu depan. Saya Jose Claudio pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.